Pengertian teks negosiasi. Negosiasi adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks negosiasi. Selanjutnya, tujuan dari teks negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan. Yang kedua, membangun hubungan. Dan yang ketiga, mencegah konflik. Selanjutnya ada fungsi dari teks negosiasi. Yang pertama, bersama-sama keduanya mencapai tujuan mereka. Yang kedua, diskusi yang berhasil dapat memperkuat ikatan antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, negosiasi dapat digunakan untuk mencegah masalah atau menemukan solusi damai. Maksudnya dari fungsi teks negosiasi itu adalah sebagai cara supaya dua pihak yang punya kepentingan berbeda bisa berbicara baik-baik. Lalu, sama-sama dapat tujuan, hubungannya tetap baik, dan masalah bisa diselesaikan tanpa terjadinya konflik. Ciri-ciri dari teks negosiasi. Pertama, adanya dua pihak atau lebih. Artinya, ada minimal dua pihak yang terlibat dan saling berinteraksi, misalnya penjual dengan pembeli. Yang kedua, tujuan untuk mencapai kesepakatan. Maksudnya itu, pembicara dilakukan supaya semua pihak setuju pada satu keinginan atau keputusan. Yang ketiga, terdapat tawar-menawar. Artinya, masing-masing pihak mempunyai keinginan dan penawaran sampai ketemu titik tengah. Yang keempat, adanya kompromi. Maksudnya itu, tiap pihak itu mau mengalah sedikit supaya bisa tercapai kesepakatan bersama. Yang kelima, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam teks negosiasi itu harus sopan, jelas, dan tidak memaksa, supaya pembicara berjalan dengan lancar. Yang keenam, ada fokus pada kepentingan bersama. Maksudnya, pembicara itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mencari solusi untuk menguntungkan semua pihak. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu bagian pembuka, isinya salam ataupun pengenalan supaya pembicara dimulai dengan baik. Yang kedua ada pengajuan atau permintaan. Bagian ini itu adalah salah satu pihak menyampaikan keinginan ataupun kebutuhan yang ingin disepakati. Yang ketiga ada penawaran. Bagian penawaran itulah bagian tawar-menawar. Di sini masing-masing pihak memberikan usulan atau alternatif. Yang keempat ada persetujuan. Persetujuan itu adalah ketika semua pihak sudah sepakat dengan hasil dari negosiasi tersebut. Yang kelima itu adalah penutup. Ini merupakan bagian terakhir untuk menutup pembicara. Biasanya berisi terima kasih ataupun harapan baik. Unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama pronomina atau kata ganti. Maksudnya itu adalah kata yang dipakai buat menggantikan orang yang lagi berbicara atau yang diajak berbicara. Kayak saya, kamu, bapak, dan ibu. Di teks negosiasi ini penting supaya dialognya itu sopan, jelas, dan enak dipahami oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada kalimat langsung. Itu maksudnya adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh penjual maupun pembeli tanpa diubah-ubah. Biasanya ditulis pakai tanda kutip. Unsur ini tuh dipakai supaya negosiasi terasa nyata kayak percakapan langsung di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan buat mengasih informasi. Misalnya ada menjelaskan harga barang atau menjelaskan barang. Dan juga ada kalimat interrogatif, yaitu adalah kalimat tanya yang dipakai buat bertanya, menanyakan harga barang, ketersediaan barang, atau syarat tertentu. Dua kalimat ini tuh penting karena negosiasi itu isinya tanya dan jawab dan juga penjelasan. Yang keempat ada kalimat persuasif. Maksudnya itu kalimat yang dipakai buat membujuk atau meyakinkan lawan bicara. Biasanya itu dipakai oleh penjual biar pembeli tertarik dan mau setuju dengan harga ataupun barang yang ditawarkan. Yang terakhir ada tuturan pasangan. Maksudnya itu percakapan yang saling berbalas antara dua pihak. Setiap ucapan pasti ada tanggapannya. Misalnya ditanya lalu dijawab, ditawari lalu diterima ataupun ditolak. Unsur ini tuh menunjukkan kalau negosiasi itu proses komunikasi dua arah sampai ada kesepakatan. Kenapa negosiasi penting dalam kehidupan sehari-hari?
Negosiasi penting dalam kehidupan sehari-hari itu karena membantu kita untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, mencegah terjadinya konflik, membangun hubungan yang baik, dan melatih kemampuan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.